Pendekar Udang bab 434-440. Qin Fan memiliki nilai yang lebih baik dari mereka mungkin merasa harus membandingkan. Tapi sekarang Qin Fan tidak hanya menjadi pencetak gol terbanyak dalam ujian, tetapi juga mendapat nilai sempurna di semua mata pelajaran, pencetak gol terbanyak dalam ujian yang belum pernah terjadi sebelumnya. Prestasi seperti ini adalah sesuatu yang hanya bisa dijunjung oleh semua orang. Saat ini, beberapa pria dan wanita yang mengenakan gaya pakaian yang sama datang ke sisi ini. Pemimpinnya adalah seorang wanita parubaya yang berusia sekitar 35 atau 16 tahun dan memiliki banyak temperamen. Beberapa orang semuanya mengenakan lencana teratai di dada mereka. Lotus adalah salah satu dari dua perguruan tinggi paling terkenal di Tiongkok dan simbol Universitas Huaqing. Orang yang datang adalah kantor penerimaan Universitas Huaqing. Melihat orang itu datang, tubuh Nyonya Sun langsung gemetar, dan dia bergegas maju menemuinya dengan senyuman rendah hati di wajahnya. Direktur Chu merendahkan kami Universitas Dongsu, dan kami masih jauh dari menyambut Anda. Saya harap Anda akan memaafkan saya. Chu Hong, Direktur Kantor Penerimaan Universitas Huaqing, dan Tuan Sun secara alami mengenal satu sama lain. Chu Hong tersenyum dan berkata, saya tidak bisa melakukannya tanpa datang sendiri, Tuan Sun, Anda sekolah menengah No. 1 Dongsu adalah blockbuster. Setelah berbicara, mata Chu Hong langsung tertuju pada Qin Fan yang dikelilingi oleh wartawan. Jika tebakanku benar, ini pasti teman sekelas Qin Fan, kan? Nyonya Sun mengangguk sambil tersenyum. Direktur Chu Huiyan, ya, dia adalah Qin Fan. Qin Fan, izinkan saya memperkenalkan Anda, ini adalah perekrut dari Universitas Huaqing. Direktur Chu Hong. Mendengar identitas Chu Hong, kerumunan tidak bisa menahan keributan. Perguruan tinggi Huaqing yang bermartabat, salah satu dari dua perguruan tinggi super di Huaxia, adalah tempat di mana banyak sekali siswa yang memeras otak mereka. Kapan Anda melihat langsung direktur kantor penerimaan? Tanpa diduga, untuk Qin Fan, bahkan sutradara Chu Hong secara pribadi muncul. Dapat dilihat betapa dia menganggap penting Qin Fan. Chu Hong tersenyum ramah dan berkata, selamat kepada Qin Fan karena telah menjadi satu-satunya juara dalam sejarah dengan nilai penuh di semua mata pelajaran. Atas nama Universitas Huaqing, saya dengan tulus mengundang Anda untuk datang ke kampus kami. Orang-orang berjalan menuju sisi ini dengan cepat. Orang-orang dari Longbei College, mereka juga ada di sini. Ya Tuhan, Longbei dan Huaqing, ini adalah dua perguruan tinggi paling terkenal di Tiongkok. Mereka mungkin datang untuk Qin Fan juga. Tidak hanya itu, apakah ada orang dari MIT di belakang? Juga, Universitas Jiaodong, Universitas Renmin, Zhongnan. Ya Tuhan, 7, 8, 9. Ini dari Huaxia semua perguruan tinggi kelas 1 ada di sini. Direktur Chu dari kantor penerimaan Universitas Huaqing datang sendiri. Hal ini sudah cukup mengejutkan, namun di luar dugaan, hal yang lebih mengejutkan masih belum terjadi. Longbei, Magong, Jiaodong. Lebih dari selusin perguruan tinggi dan universitas super kelas 1 di Tiongkok, semuanya ada di sini. Para siswa belum pernah mendengar pemandangan seperti ini, bahkan Mi Sun pun terpana kaget, bahkan lupa menyapa. Begitu petugas penerimaan dari berbagai perguruan tinggi datang, mata mereka langsung tertuju pada Qin Fan, yang dikelilingi oleh wartawan, seperti seorang pemburu yang melihat mangsa favoritnya. Wajah Chu Hong berubah jelek dalam sekejap, dan dia tidak bisa menahan sedikit cemberut, tapi dia tidak takut. Chu Hong memandang semua orang dan mencibir, saya tidak menyangka kecepatan semua orang cukup cepat. Mendengar ini, Lin Hai, Direktur Penerimaan Universitas Longbei, mencibir, ini tidak cepat, bukan karena saya khawatir tentang ditangkap oleh seseorang terlebih dahulu. Benarkah? Longbei College adalah satu-satunya eksistensi di Tiongkok yang bisa setara dengan Huaqing, jadi Lin Hai tidak takut pada Chu Hong. Chu Hong dengan nada menghina berkata, apa yang dapat kamu lakukan jika kamu datang? Tidak ada yang bisa mengambil orang yang kita inginkan, Huaqing. Lin Hai mencibir, saya benar-benar tidak tahu siapa yang memberi kepercayaan kepada Direktur Chu. Saya di sini di Longbei, dan Huaqing ingin merampok orang. Bermimpi. Pilihan para siswa.
Benar, kita harus menghormati pilihan itu mahasiswa Qin Fan. Orang-orang dari perguruan tinggi lain berteriak satu demi satu, meskipun perguruan tinggi mereka juga merupakan sekolah terkenal di Huaxia, dibandingkan dengan Huaqing dan Longbei, mereka benar-benar tidak memiliki keunggulan kompetitif. Chu Hong dan Lin Hai hanya dapat dibuat untuk mematuhinya. Aturan. Chu Hong mencibir, dan berkata dengan percaya diri, "Oke, biarkan Qin Fan memilih sendiri." Lin Hai juga mencibir, "Oke, saya khawatir kamu tidak akan berhasil." Pada saat ini, orang-orang dari Central South College tiba-tiba berteriak, "Qin Fan Fan, selama Anda bergabung dengan Central South College kami akan memberi Anda beasiswa 1 juta setiap tahun." Orang-orang dari MIT mengikuti, "Mahasiswa Qin, apa yang dimaksud dengan beasiswa 1 juta setiap tahun?" Bergabung MIT kami, selain beasiswa, kami akan memilih 2 teman bunga untuk Anda setiap semester. Mendengar ini, semua orang terdiam. Tercela. Menggunakan metode tercela untuk menarik orang. Memang benar Magong menghasilkan wanita cantik. Pada saat ini, orang-orang dari Universitas Jiaodong keluar dan tertawa. "Mahasiswa Qin Fan, jangan dengarkan omong kosong itu, datanglah ke Universitas Jiaodong saya, beasiswa 5 juta per tahun, 2 teman serumah setiap bulan untuk belajar, jaminan tidak akan mengulangi hal yang sama selama setahun." Perguruan tinggi Jiaodong benar-benar gila untuk merebut Qin Fan. Namun, rasa iri muncul di mata banyak siswa laki-laki, dan beberapa air liur mengalir keluar. Lin Hai dan Chu Hong mengutuk dalam hati mereka, orang-orang ini sangat tercela. Pada saat ini, Lin Hai keluar, menatap Chu Hong sambil mencibir dan berkata, "Mahasiswa Qin Fan, jangan perhatikan kelicikan mereka. Cara apa yang Longbei bisa berikan padamu, tentu saja bukan benda asing semacam itu, tapi pengetahuan nyata. Melihat semua perguruan tinggi di China, saya orang nomor 1 di bidang akademis di Longbei. Selama Anda datang ke Longbei kami, apapun mata pelajaran yang Anda pilih, saya jamin akan ada Anda di Longbei. Profesor Top mengajari Anda secara pribadi. Pengajaran tatap muka. Apa?" Ucapan pria paruh baya itu membuat massa kembali rusuh. Semua mata tertuju pada Qin Fan, dan mereka sangat iri. Dalam hal prestasi akademis, Longbei bahkan lebih tinggi dari Huaqing. Profesor Top mengajar tatap muka, ini adalah sesuatu yang hanya bisa dilakukan Longbei. Chu Hong mencibir dengan jijik, "Apa ini?" Kemudian, dia menoleh ke arah Qin Fan, "Siswa Qin Fan, selama kamu datang ke Huaqing kami, saya dapat memberimu kesempatan untuk diterima di sekolah terkenal di dunia. Ya, Anda bisa tinggal di taman teratai secara gratis. Taman teratai kami di Huaqing, Anda harus tahu tempat seperti apa itu, kan?" Mendengar kata-kata Chu Hong, semua orang yang hadir terengah-engah. Menginap di Lotus Garden gratis. Dijamin sekolah terkenal dunia. Kondisi ini terlalu kuat. Tidak ada yang bisa menolak. Saya mendengar bahwa setiap siswa yang keluar dari taman teratai memiliki masa depan yang cerah. Dapat dikatakan bahwa taman teratai adalah gerbang naga. Memasuki taman teratai seperti ikan mas yang melompati gerbang naga. Semua orang yang bertanggung jawab merekrut berubah warna, dan bahkan Lin Hai tidak bisa tetap tenang. Kondisi yang diberikan oleh Huaqing terlalu tinggi, dan bahkan Longbei, yang setenar Huaqing, sama sekali tidak akan mampu memberikan kondisi seperti itu. Untuk sesaat, mata semua orang tertuju pada Qin Fan lagi, dan mereka sangat iri. Di tengah kerumunan, Tang Cucu seperti disambar petir, bahkan dia merasa iri. "Hehe, awalnya aku ingin mengunggulimu sekali dalam bidang akademis terbaikku, tapi aku dihancurkan olehmu lagi. Qin Fan, bagaimana kamu melakukannya?" Dia tahu betul bahwa jika dia tidak bisa menang dengan bermartabat sekali Qin Fan, saya khawatir dia akan hidup dalam bayang-bayang Qin Fan selama sisa hidupnya. Chen Jianfeng di samping tidak bisa menahan nafas dalam-dalam, wajahnya penuh kesepian. "Kupikir aku akhirnya bisa membuatmu kewalahan kali ini, tapi aku tidak menyangka akan diinjak-injak lagi." Chen Jianfeng merasakan ketidakberdayaan yang mendalam di dalam hatinya. Qin Fan seperti gunung yang benar-benar tidak dapat diatasi, berdiri di depannya, tidak bisa bergerak, tidak bisa menjauh. Setiap kali dia merasa melihat sedikit harapan,
dia segera menyadari bahwa itu bukanlah harapan sama sekali, itu semua hanyalah ilusi. Tak jauh dari situ, Chang Suen yang beberapa waktu lalu berteriak-teriak meminta penjelasan kepada adik-adiknya, tak tertahan meski Nyonya Sun datang sendiri, saat ini tidak ada gerakan sama sekali. Lebih dari selusin perguruan tinggi dan universitas paling terkenal di Tiongkok bergegas mengundang Qin Fan segera setelah pemeringkatan dirilis. Tapi dia benar-benar tidak bisa memahaminya, kenapa? Qin Fan menyerah dalam ujian, dia melihatnya dengan matanya sendiri. Mengapa semua skornya bernilai penuh? Sekalipun Raja Surgawi Lao Su ada di sini, dia tidak dapat dipercaya. Namun, tidak ada yang peduli dengan apa yang dia pikirkan saat ini. Semua mata tertuju pada Qin Fan, dan kantor penerimaan lebih dari selusin perguruan tinggi sedang menunggu jawaban Qin Fan. Namun, Qin Fan memiliki ekspresi aneh di wajahnya, dan dia tidak menjawab. Melihat Qin Fan tetap diam, para siswa menjadi cemas. Apa yang dia pikirkan? Kenapa dia tidak memilih? Perguruan tinggi lain tidak menyebutkannya. Long Bei dan Hua Qing tidak pernah menawarkan kondisi yang begitu murah hati. Hehe, kalau kamu terlalu banyak berpikir, tidak perlu kamu memberikan uang kepada orang lain untuk nilaimu. Kamu pikir kamu juga ujian nasional. Sarjana nomor 1. Oh, orang ini sudah mati dibandingkan kepada orang lain, dan ia harus dibuang jika dibandingkan dengan barang. Ya, aku sangat iri padanya. Katakan padaku bagaimana Qin Fan bisa mendapatkan nilai penuh di setiap mata pelajaran setelah mengambil cuti setahun. Aku hanya bisa bertanya kepada Tuhan. Lin Yun dan Chen Mo juga sangat bersemangat, Qin Fan juga sangat bersemangat. Bersaing untuk lebih dari selusin perguruan tinggi dan universitas, rasanya seperti mereka bersaing untuk keduanya, dan mereka juga merasa terhormat. Keduanya terus mengedipkan mata pada Qin Fan, mendesaknya untuk membuat pilihan. Murong Linger, yang baru saja tiba, berdiri di depan pintu dengan cemas di dalam hatinya, apa yang dipikirkan saudara Qin Fan. Cepat dan setuju. Tang Cucu, Chen Jianfeng, dan beberapa orang yang mengenal Qin Fan, meskipun mereka kenal dalam suasana hati yang berbeda saat ini, sama, tetapi mereka semua menunggu Qin Fan membuat keputusan. Mereka juga ingin tahu perguruan tinggi mana yang pada akhirnya akan dipilih Qin Fan. Bu Sun membusungkan dadanya dan tersenyum, apa yang akan diminta Bu Sun jika muridnya seperti ini? Dia dengan ramah mengingatkan, siswa Qin Fan, selusin akademi di sini semuanya adalah yang terbaik di Tiongkok, dan Anda telah mendengar kondisinya. Sekarang, Anda dapat membuat pilihan. Qin Fan sedikit mengangguk, semuanya. Mai keputusannya adalah, jangan memilih. Jangan memilih 3 kata dan mengatakannya, itu seperti cangkang yang meledak di kolam. Semua orang tercengang dan terbelalak tak percaya. Mata. Apa yang baru saja dia katakan? Apakah aku mendengarmu dengan benar? Dia bilang dia bahkan tidak memilih. Bukan pilihan. Mengapa? Ini adalah akademi terbaik di Tiongkok, dan Long Bei serta Hua Qing menawarinya kondisi yang luar biasa, apa yang dia pikirkan. Sejenak. Para siswa tercengang. Para wartawan yang hadir tercengang. Bu Sun dan para guru tercengang. Orang-orang dari lebih dari selusin kantor penerimaan juga tercengang. Lin Yun dan Chen Mo juga sedikit terkejut, dan buru-buru membujuk, Qin Fan, kamu tidak salah, ini adalah akademi terbaik di Tiongkok, yang mana yang akan kamu pilih jika kamu tidak memilihnya? Qin Fan berkata dengan ringan, saya menghargai kebaikan semua orang, tetapi saya sudah memiliki perguruan tinggi yang ingin saya masuki. Tang Cucu mati rasa karena rangsangan, tolak. Qin Fan, mengapa Anda menolak? Mengapa Anda menolak? Mengapa Anda melakukannya? Ini. Lakukan. Chen Jianfeng di samping tertawa kering dan mengepalkan tinjunya, ini gayanya. Hanya dia yang bisa menafsirkan kesombongan dan kesombongan secara ekstrim. Di sisi lain, Chang Suen, yang awalnya dipukul hingga muntah darah, tiba-tiba mengeluarkan suara nyaring tertawa keras, menatap Qin Fan dengan mata merah. Hahaha, Qin Fan, aku tidak menyangka babi bodoh sepertimu ada di dunia ini. Untuk pamer di depan semua orang, kamu bahkan menolak persyaratan Long Bei dan Hua Qing. Aku tertawa terbahak-bahak. Semuanya, kalian semua dengar, si idiot Qin Fan itu menolakmu di depan umum.
Jika kamu masih bisa menjilat wajahmu dan memanggilnya seperti ini, itu akan mempermalukan akademimu. Chu Hong, Lin Hai, Del. Semua petugas penerimaan tampak jelek. Chen Mo berkata dengan marah, diam, Chang Suen. Lin Yun buru-buru membujuk, Qin Fan, jangan bodoh. Kamu harus berpikir hati-hati sebelum menjawab. Guru Li juga buru-buru berkata, Qin Fan, ini buruk. Ini bukan lelucon, ini adalah perguruan tinggi terbaik di Tiongkok, tempat yang diimpikan oleh banyak siswa, Anda harus memikirkannya dengan hati-hati. Wajah Ni Sun juga menjadi serius, Qin Fan, meskipun saya tidak tahu apa yang Anda sedang berpikir, tapi saya masih ingin menasihati Anda, saya ingin menjawab dengan hati-hati. Qin Fan berkata sambil tersenyum ringan, jangan khawatir, semuanya, saya tahu apa yang saya bicarakan. Chu Hong berkata dengan dingin, mahasiswa Qin Fan, saya pikir Anda harus memberi kami alasan. Saya tidak tahu pilihan apa yang lebih baik yang Anda miliki selain kami. Tidak sedap dipandang, atau apakah Anda berencana pergi ke luar negeri secara langsung? Qin Fan bergetar kepalanya dan berkata dengan tenang, sederhana sekali, karena saya sudah memilih Nanling Chol Lege. Pilih, dia ingin masuk ke Nanling Chol Lege. Jika dia melewatkannya di masa lalu, dia tidak akan pernah mengizinkannya di kehidupan ini. Nanling Chol Lege. Perguruan tinggi macam apa ini? Kenapa saya belum pernah mendengarnya? Itu pasti perguruan tinggi sampah tingkat rendah yang belum pernah saya dengar. Saya tahu Nanling Chol Lege ini, saya dengar itu adalah sekolah di Nansu perguruan tinggi kelas 2. Bukan begitu. Menolak begitu banyak perguruan tinggi papan atas hanya untuk masuk ke perguruan tinggi kelas 2. Apakah dia gila? Chu Hong, Lin Hai, dan petugas penerimaan lainnya perguruan tinggi semuanya memiliki wajah jelek. Mereka datang jauh-jauh untuk merekrut Qin Fan dengan kondisi yang menguntungkan, namun dia menolak di depan umum, bahkan memilih perguruan tinggi kelas 2. Ini tidak diragukan lagi sama dengan ketika semua orang menamparkan wajahnya. Memikirkan status Nanling Chol Lege, bagaimana bisa dibandingkan dengan perguruan tinggi terbaik ini? Petugas penerimaan ini, yang selalu sombong, menjadi marah. Chu Hong memelototi Qin Fan dengan marah, dan berkata dengan dingin, Qin Fan, apakah maksudmu perguruan tinggi kita tidak sebagus perguruan tinggi kelas 2? Saya akan memberi Anda kesempatan lagi untuk memilih kembali, Anda harus berpikir jelas sekarang. Jika Anda merusak reputasi perguruan tinggi kami, maka jangan salahkan kami karena bersikap kasar. Qin Fan memasukkan tangannya ke dalam saku celananya dan tersenyum dengan acuh tak acuh, mengapa? Perguruan tinggi mana yang ingin saya masuki? Apakah itu perlu untuk mendapatkan persetujuanmu? Kalian mengambil terlalu banyak kendali. Apa yang kamu bicarakan? Wajah orang-orang dari perguruan tinggi besar berubah. Mereka biasanya diperlakukan seperti bintang oleh para siswa, dan mereka belum pernah melihat orang yang tidak memberi mereka wajah seperti Qin Fan. Chu Hong tersenyum dingin, mahasiswa Qin Fan, tahukah Anda apa yang Anda bicarakan? Saya khawatir Anda sama sekali tidak memahami energi yang diwakili oleh kami. Wajah Lin Hai muram, nak, percaya atau tidak? Selama kami memberi perintah, masa depanmu terputus, dan tidak ada perguruan tinggi yang berani menerimamu. Orang-orang dari Universitas Jiaotong, MIT dan perguruan tinggi lain juga memiliki wajah muram. Meski sempat bertikai saat merekrut mahasiswa, bahkan sempat terjadi perkelahian besar, namun demi menjaga pamor perguruan tinggi masing-masing, mereka segera menjaga front persatuan. Ya Tuhan, apakah Qin Fan gila? Untuk Universitas Nanling, dia tidak segan-segan menyinggung kantor penerimaan lebih dari selusin perguruan tinggi. Akan sulit untuk berjalan kemanapun. Para siswa di sekitar membicarakannya, dan mereka sangat bingung dengan perilaku Qin Fan. Hati Guru Li mencelos, tidak, pengaruh lebih dari selusin perguruan tinggi terlalu besar, dan hampir menyebar ke seluruh penjuru Tiongkok. Jika Anda menyinggung perasaan mereka, hidup Qin Fan akan berakhir. Memikirkan hal ini, Guru Li menjadi sangat cemas, tidak peduli dengan citranya, dan berteriak dengan keras, siswa Qin Fan, jika kamu masih menganggapku sebagai gurumu, segera tinggalkan Nanling Chol Lege dan buatlah pilihan yang tepat lagi. Wajah Qin Fan, pengaruh sekolah-sekolah top ini melampaui apa yang dapat Anda bayangkan.
Menyinggung mereka, konsekuensinya akan menjadi bencana. Di sisi berlawanan, Chu Hong berkata dengan wajah bangga, Qin Fan, kami akan memberimu kesempatan lain sekarang untuk membuat yang baru. Pilihanmu. Lin Hai juga mencibir, wah, kamu orang pintar, jika kamu menamparkan kami di hadapan lebih dari selusin perguruan tinggi hari ini, kamu harus berpikir jernih tentang konsekuensinya. Dengan tangan di saku, Qin Fan tidak memperhatikan ancaman dari lebih dari selusin perguruan tinggi. Saya tidak ingin mengatakannya untuk ketiga kalinya. Saya sudah belajar di Nanling College, jadi jangan ganggu aku. Kamu. Bagus. Tanda seru. Bagus. Bagus. Lin Hai balas tertawa dengan marah, dan mengucapkan 3 kata bagus berturut-turut, Direktur Chu, semuanya, sepertinya orang-orang tidak menganggap kita serius. Wajah Chu Hong ditutupi dengan lapisan dingin. Suang, jika itu masalahnya, maka kita tidak bisa menyalahkan kita. Saya menyarankan agar kita segera melapor ke akademi, bersatu dan blokir dia. Lin Hai berkata dalam suara yang dalam, saya setuju. Saya setuju. Saya juga setuju. Setuju. Sekelompok orang dari kantor penerimaan menggema. Melihat ini, Nyonya Sun bergegas maju untuk menengahi, Direktur Chu, Direktur Chen, dan kalian semua, Qin Fan masih terlalu muda untuk mudah bingung, dan saya harap semua orang senang. Dia berubah pikiran. Chu Hong mencibir, maaf, sudah terlambat untuk mengatakan apapun sekarang. Lin Hai juga berkata dengan marah, ya, perilakunya telah mempermalukan perguruan tinggi kita, dan kita harus menghukumnya. Jika tidak, apa yang akan menjadi keagungan perguruan tinggi kita di masa depan? Qin Fan mengangkat kepalanya sedikit, dan tersenyum tipis, benarkah? Kalau begitu aku ingin melihat apa yang kalian bisa lakukan padaku. Suara Qin Fan jatuh, dan Nuoda di dalam kelas, tiba-tiba menjadi tegang. Tang Cucu dan Chen Jianfeng diam-diam mengerutkan kening, ini benar-benar gayanya yang bertekad untuk menempuh jalanmu sendiri. Bahkan jika Anda adalah Tuan Qin, menyinggung orang-orang dari lebih dari selusin perguruan tinggi sudah cukup bagi Anda. Chang Suen gemetar karena kegembiraan, dan hatinya gila. Titik. Roar, kerja bagus. Kerja bagus. Qin Fan, Anda menyinggung lebih dari selusin perguruan tinggi pada saat yang sama, biarkan saya melihat apa yang akan Anda lakukan di masa depan. Bahkan jika kamu adalah siswa nomor 1 dalam ujian, aku khawatir bahkan perguruan tinggi pun tidak akan berani menerimamu pada akhirnya. Pada saat ini, suara yang agung dan agung terdengar, siapa yang ingin memblokir nomor tersebut? Salah satu siswa dalam ujian Dongzu, coba saya lihat. Melihat orang itu datang, semua orang tidak bisa menahan diri untuk melebarkan mata dan berseru. Ya Tuhan, itu Feng Sishu, mengapa orang ini ada di sini? Di belakang itu adalah wakil sekretaris Chen dan pejabat tingkat tinggi lainnya. Di sebelahnya adalah Tuan Chu. Benarkan. Dan Tuan Chen, Ibu ada juga Bos Luo. Apa yang terjadi? Mengapa bos besar dari berbagai tempat ini tiba-tiba datang ke sekolah? Feng Sishu melirik orang-orang di kantor penerimaan dengan sedikit ketidaksenangan. Suaranya serius, bahkan jika Anda adalah selusin perguruan tinggi, Anda tidak dapat memaksa siswa untuk membuat pilihan. Tampaknya tidak ada alasan seperti itu. Feng Sishu berjalan ke arah Qin Fan dan mengulurkan tangannya, Tuan Qin, saya murid baru. Feng Dongxing, yang dipindahkan ke sekretaris kota Dongzu. Tuan Qin, pencetak gol terbanyak dalam ujian dengan nilai sempurna di semua mata pelajaran, benar-benar belum pernah terjadi sebelumnya, dan dia telah menang kehormatan untuk Dongzu. Konon ada Master Qin di Dongzu, yang memiliki pengaruh besar di Dongzu dan bahkan seluruh dinasti Han Timur. Oleh karena itu, sudah ada niat untuk berteman sejak lama. Setelah banyak pertanyaan, bahkan banyak koneksi yang digunakan. Baru kemudian saya mengetahui bahwa Tuan Qin sebenarnya adalah Qin Fan. Awalnya dia tidak bisa mempercayainya sama sekali. Keberadaan yang mengubah tangannya menjadi awan dan menghujani tangannya seperti guntur di seluruh dinasti Han Timur ternyata adalah seorang pemuda berusia 20-an. Namun setelah pertanyaan terus-menerus dari banyak pihak, saya tidak punya pilihan selain mempercayainya. Qin Fan mengangguk sedikit, mengulurkan tangannya untuk menjabat Feng Dongxing, dan berkata dengan ringan, kata-kata Feng Si serius.
Chu Tianxiong di samping tersenyum, Tuan Qin, selamat. Sungguh luar biasa menjadi orang nomor 1 dalam ujian dengan nilai penuh di semua mata pelajaran. Di dunia ini, hanya Anda, Tuan Qin, yang bisa melakukannya. Setelah selesai berbicara, anjing tua itu masih menoleh ke arah Qin Fan berkedip, dan semua orang di tempat kejadian yang melihatnya dengan sikap itu merasa mati rasa. Begitu Chu Tianxiong membuka mulutnya, semua tetua di sampingnya juga memberi selamat kepada Qin Fan. Adegan ini benar-benar mengejutkan semua orang. Para siswa yang hadir tercengang, orang-orang dari lebih dari selusin perguruan tinggi tercengang, dan semua reporter yang hadir juga tercengang. Orang-orang ini semua adalah orang-orang penting di puncak Handong. Mereka tidak hanya mengambil inisiatif untuk memberi selamat kepada Qin Fan, tetapi sikap mereka juga sangat rendah hati, yang sepenuhnya menumbangkan ketiga pandangan mereka. Chu Hong, Lin Hai dan yang lainnya juga tampak kaget. Mengapa? Siapa Qin Fan ini? Mungkinkah karena dia adalah orang nomor 1 dalam ujian umum? Itu tidak mungkin. Mereka tidak dapat membayangkan mengapa Qin Fan memiliki pengaruh yang begitu luar biasa. Chang Suen di tengah kerumunan benar-benar terpana saat melihat pemandangan ini. Dia tidak percaya, bahkan Feng Sishu dan Chen Fusishu pun datang. Dan dia melihat ayahnya di balik buku Deputi Chen. Seluruh tubuhnya gemetar, matanya tertuju pada Qin Fan. Apa yang terjadi di sini? Mengapa dia, Qin Fan, membiarkan Feng Sishu dan begitu banyak bos besar merendahkan diri untuk datang ke sini? Berpikir untuk memaksa Qin Fan bertaruh sebelum ujian besar, dan mengejek Qin Fan, Chang Suen gemetar di sekujur tubuhnya, dan yang lebih parah lagi, dia terjatuh ke tanah. Dia selalu berpikir bahwa Qin Fan hanya pandai bertarung, dan dia jauh lebih unggul dari Qin Fan dalam hal latar belakang keluarga dan nilai. Saya pikir ini adalah kesempatan untuk menginjak posisi Qin Fan dan membuat dirinya terkenal, dan dia pasti akan memenangkan hati murung Linger saat itu. Namun tidak pernah terpikir olehnya bahwa ayahnya bahkan tidak memenuhi syarat untuk berbicara di depan Qin Fan. Chang Suen bukan satu-satunya yang memiliki pemikiran seperti ini saat ini. Banyak orang tidak dapat mempercayai mata mereka, dan sangat terkejut hingga mereka sangat terkejut. Hong mengerutkan kening, dan mengambil napas dalam-dalam. Saya tidak menyangka bahwa Qin Fan akan memiliki pengaruh yang begitu besar, bahkan kota Sudongzhou dan begitu banyak tokoh besar datang untuk memberi selamat kepadanya. Lin Hai di sisi lain juga tampak terkejut, tetapi juga terkejut, siapa anak ini? Sebagian besar orang paling berkuasa di seluruh Handong telah datang. Sekarang, Feng Sishu dan begitu banyak bos besar ada di sini, dan mereka ada di mana-mana di kantor penerimaan dari berbagai perguruan tinggi, orang-orang terdesak. Tidak perlu tinggal lagi, tapi masalah ini belum selesai. Chu Hong memandang Qin Fan dan mencibir, tidak heran kamu begitu sombong, ternyata kamu memiliki latar belakang tertentu. Tetapi di depan lusinan perguruan tinggi kami, tidak peduli apa latar belakang yang kamu miliki. Harga. Selamat tinggal. Sambil mengucapkan kata-kata kasar, Chu Hong berbalik dan pergi. Lin Hai juga mencibir, nak, mari kita tunggu dan lihat. Setelah berbicara, dia berbalik dan pergi. Orang-orang dari sekolah lain menatap Qin Fan dengan tajam dan kemudian mengikuti. Qin Fan tidak memiliki ekspresi di wajahnya, dia tidak mengambil hati apa yang dikatakan Chu Hong dan yang lainnya sama sekali. Jangankan lebih dari selusin perguruan tinggi, para pemimpin negara di dunia tidak memenuhi syarat untuk membiarkannya mengambil hati. Qin Fan memandang para reporter, dan berkata dengan tenang, semuanya, saya suka ketenangan, semua orang harus tahu bagaimana melakukannya. Para reporter saling memandang, dan tidak ada dari mereka yang mau menyerahkan video di tangan mereka. Itu adalah benar-benar mengejutkan bahwa siswa nomor 1 dalam ujian masuk perguruan tinggi menolak lebih dari selusin sekolah terkenal. Berita besar. Feng Sishu terbatuk ringan, melirik ke arah para reporter, dengan penuh ancaman, apakah kamu tidak mendengar apa yang dikatakan Tuan Qin? Hapus semua fotonya. Melihat momentum tersebut, Chang Suen hendak menyelinap pergi dengan tenang. Lin Yun tidak bisa menahan diri untuk tidak berkata dengan dingin, Chang Suen, bukankah kamu pernah bertaruh dengan Qin Fan sebelumnya,
selama siapapun yang kalah dalam ujian kali ini, kamu akan berlutut di hadapan pihak lain dan mengakui kekalahan di depan umum. Anda adalah tuan muda Chang yang bermartabat, apakah Anda tidak tahu bagaimana menepati kata-kata Anda? Qin Fan tertegun, dia hampir melupakan Chang Suen, tetapi Lin Yun mengingatnya untuknya. Chang Suen, yang hendak menyelinap pergi, merasakan jantungnya berdebar kencang, dan segera berhenti di tempatnya. Semua mata tertuju pada Chang Suen. Saat ini, di belakang Feng Sishu, wajah seorang pria paruh baya tiba-tiba berubah ketakutan. Itu adalah ayah Chang Suen, Chang Yutang. Wajah Chang Yutang berubah menjadi hijau. Bajingan ini berani menyinggung Tuan Qin, aku sangat kesal. Chang Yutang segera bergegas keluar, menarik Chang Suen keluar dari kerumunan, dan kemudian terjadi badai yang dahsyat. Pukulan dan tendangan. Dasar brengsek, kamu sangat buta. Kamu berani menyinggung Tuan Qin. Siapa yang memberimu nyali? Aku membiarkanmu menyinggung Tuan Qin. Apakah kamu masih berani? Aku bunuh kamu, kamu bajingan buta. Chang Suen berteriak berulang kali setelah dipukul hingga ke daging tanpa menahan tangannya. Adegan ini langsung membuat takut semua orang. Feng Sishu sedikit mencibir, anak dari keluarga Chang ini benar-benar tidak tahu bagaimana hidup atau mati. Bahkan aku harus menjaga sikap rendah hati saat menghadapi Tuan Qin, tapi Chang Yutang ini dianggap pintar. Setelah menghajar Chang Suen setengah mati, Chang Yutang berani berbalik dan menatap Qin Fan dengan senyuman tersanjung di wajahnya. Qin, Tuan Qin, saya adalah ayah dari binatang kecil ini. Saya benar-benar tidak tahu bahwa binatang ini berani menyinggung perasaan Anda. Saya ingin meminta Tuan Qin untuk memaafkannya kali ini. Qin Fan melambaikan tangannya, lupakan saja. Chang Yutang sangat gembira. Terima kasih, Tuan Qin. Melihat apa yang terjadi di sini, Qin Fan tidak mau tinggal, menyapa guru dan kenalannya, lalu pergi. Feng Sishu dan yang lainnya bahkan mengantar Qin Fan pergi, dengan sikap yang sangat rendah hati. Saya akan memberikan Feng Sishu. Nyonya Sun berkata buru-buru. Semua guru saling memandang dengan cemas. Semua bos dan sisu secara pribadi datang untuk memberi selamat kepada Qin Fan, dan sikap mereka sangat senior di depan Qin Fan, mereka sangat terkejut. Identitas tidak diketahui apa yang dimiliki Qin Fan. Sungguh sulit dipercaya. Hanya Tang Cucu yang tahu bahwa Feng Dongxing dan orang-orang besar lainnya datang ke sini karena identitas Tuan Qin. Beijing, Universitas Huaking. Kantor Direktur. Chu Hong berkata dengan marah dengan wajah jelek, Din, inilah yang terjadi. Saat itu, ada lusinan media dari dinasti Han Timur yang hadir. Saya khawatir semua orang mengetahuinya sekarang. Universitas Huaking tidak pernah kehilangan satu pun dari mereka. Benar-benar dewasa. Din, masalah ini pasti tidak baik. Jika sampai seperti ini, siapa yang akan menganggap serius Huaking kita di masa depan? Saya mengusulkan untuk sepenuhnya melarang Qin Fan. Bang! Wajah dekan muram, dan tiba-tiba dia menamparkan meja, menyebabkan teh di atas meja terciprat. Huang Koruzi, kamu tidak tahu ketinggian langit dan kedalaman bumi, dan kamu terlalu banyak menipu saya. Karena saya kehilangan muka di Huaking, saya harus membayar harganya. Kontak perguruan tinggi lain, dan saya akan melarang Qin Fan. Pada saat yang sama, perguruan tinggi Longbei. Di kantor dekan, Lin Hai juga melaporkan apa yang terjadi di SMA No. 1 Dongsu. Din, anak bernama Qin Fan itu sangat sombong. Lusinan perguruan tinggi kita menawarkan kondisi yang belum pernah terjadi sebelumnya, tapi anak itu sama sekali mengabaikannya. Dia sengaja menamparkan wajah kita. Jika orang ini tidak dilarang, prestise Universitas Longbei kita akan terhapus mulai sekarang aktif. Dekan duduk di belakang meja besar, mendorong kacamata berbingkai emas dengan tangannya, dan matanya perlahan menjadi suram. Hehe, aku tidak pernah membayangkan bahwa seorang anak laki-laki akan membuatku merasa malu dengan lebih dari selusin perguruan tinggi. Kalau begitu, mari kita bersatu dengan perguruan tinggi lain dan melarang dia sepenuhnya. Lin Hai sangat gembira saat mendengar kata-kata, oke. Din, saya akan menghubungi perguruan tinggi lain sekarang. Selama puluhan perguruan tinggi kita bersama-sama mengeluarkan perintah pelarangan,
melihat Huaxia, tidak ada perguruan tinggi yang berani menerimanya. Begitu kata-kata itu jatuh, telepon di meja dekan berdering. Titik. Lin Hai tidak bisa menahan tawa dan berkata, "Dekan, jika saya mengharapkannya dengan benar, telepon ini pasti dari Universitas Huaking. Pasti untuk berdiskusi dengan kami tentang mengeluarkan perintah pelarangan." Dekan mengangguk dengan tenang. Dia mengambil telepon dan menempelkannya ke telinganya. "Yang mana?" Begitu dia mengucapkan sepatah kata pun, dekan tiba-tiba berdiri dari kursinya, dengan ekspresi serius di wajahnya. "Iya. Saya mengerti bagaimana melakukannya." Lin Hai belum pernah melihat dekan berbicara di telepon dengan begitu serius, dan terkejut. "Din, kamu." Sebelum dia dapat berbicara, dekan berkata dengan sungguh-sungguh, "Ini adalah akhir dari urusan Qin Fan, dan tidak seorang pun boleh mempersulitnya di masa depan." Lin Hai bertanya dengan bingung, "Mengapa? Mungkinkah kali ini, kita biarkan saja pergi?" "Siapa yang menelepon tadi?" Wajah dekan serius, "Yang dari atas." Mata Lin Hai berkilat, "Mungkinkah itu panggilan dari Biro Pendidikan?" Dekan berkata, "Itu dari atas." Lin Hai tersentak keren, wajahnya tiba-tiba berubah. "Di atas, mungkinkah?" Dekan mengangguk, "Jangan tanya, itu yang Anda pikirkan." Singkatnya, masalah ini berakhir di sini. Lin Hai mengangguk, "Saya mengerti." Huaking Cholege juga menerima telepon dari atas. Suasana hati Chu Hong saat ini mirip dengan suasana hati Lin Hai, dia bersyukur tetapi juga sedikit takut. Siapa Qin Fan itu? Jauh di dalam lautan. Pulau terbesar di tengah gugusan pulau yang terhubung ini memiliki aula megah bergaya barat di atasnya. Ini adalah markas besar kejahatan dari salah satu kekuatan utama di dunia gelap. Di aula utama, Putwolf dan Karl berlutut dengan saleh di depan penguasa dosa. Putwolf menyandarkan dadanya dengan satu tangan, dan berkata dengan malu, "Baginda, saya minta maaf, perjalanan ke Tiongkok ini tidak menyelesaikan tugas yang Anda percayakan kepada kami." Tidak dapat melihat ekspresi apapun, dan suaranya terdengar. "Rasa logam, lanjutkan." Putwolf menundukkan kepalanya dan berkata, "Penguasa domain kejahatan yang hebat, saya ingin mengaku kepada Anda, kami berdua sama sekali gagal memasuki wilayah Huaxia. Saya diusir oleh ahli bela diri Tiongkok ahli seni." Karl di samping menundukkan kepalanya dan berkata dengan suara yang dalam, "Penguasa besar bidang kejahatan, Tiongkok memang merupakan tempat di mana orang-orang berkuasa muncul, ahli seni bela diri yang mengusir kita, dan Zhang Qin Beibei semuda orang yang membunuh Lei Zentian." Di atas tahta, penguasa domain dosa mengerang lama, lalu mengangguk sedikit, "Dimengerti, kalian semua turun." Tampaknya, satu-satunya cara adalah dengan biarkan wakil ketua istana mengambil tindakan. Biarkan dia pergi ke Huaxia secara langsung. Bunuh Qin Beibei untuk menunjukkan nama domain kejahatan kita. Putwolf dan Karl meletakkan tangan mereka di dada dan berkata dengan saleh, "Tuanku adalah bijaksana. Ibu kota adalah tempat peristirahatan atasan." Hong Sanhe memimpin 6 prajurit berjubah panjang, dan berjalan ke ruang tamu atasan. Keenam orang ini memiliki aura yang kuat, dan mereka jelas merupakan master yang telah melangkah ke ranah transformasi. Hanya saja pada saat ini, mereka semua sedikit banyak terluka, dan mereka semua menekan rasa dendam dan amarah di dalam hati mereka. Memimpin 6 orang masuk, Hong Sanhe berkata dengan wajah cemberut, "Tuan, 6 orang ini adalah Kong Tong, Badao, Guisan, Qianshan, Qianxing, Baidai, kepala dari 6 sekte. 6 tuan bersikeras untuk bertemu denganmu secara langsung, dan aku bahkan tidak akan memberitahumu secara spesifik." Hong Sanhe sedikit marah, siapa yang dia anggap remeh? Atasan itu mengangguk, memandang ke 6 orang dengan hidung memar dan wajah bengkak, dan bertanya dengan ringan, "Semuanya, kamu bisa memberitahuku apa saja?" Pemimpin faksi Kong Tong maju selangkah, dan berkata dengan marah, "Atasan, yang penerus Master Tinju itu benar-benar penindas. Dia terlalu manusiawi. Beberapa hari yang lalu, dia berinisiatif mencari kita dan ingin bersaing dengan kita. Awalnya kami tidak tahu identitasnya. Dia membuat kata-kata yang provokatif, tapi aku setuju dengan marah. Tapi dia benar-benar terlalu menggertak. Temukan aku, 4 tuan Badao, Guisan, dan Qianshan, dan mereka tidak akan melakukan apapun."
Mereka harus menemukan keenam kita Tuan sebelum mereka melakukannya. Kami mengambil inisiatif untuk mengakui kekalahan, tetapi dia tidak mengizinkannya, dan bersikeras agar kami melawannya. Dia adalah penerus Santo Tinju, dan basis budidayanya kuat. Kami hanyalah master baru, jadi bagaimana kami bisa menjadi lawannya? Kepala Kong Tong mengatakan ini, dan pedang tirani di belakangnya kepala melanjutkan, Tuan, itu belum dihitung. Kami mengenali identitasnya sebagai penerus master tinju segera setelah kami bergerak, dan kami tahu bahwa dia adalah milik kami. Kami berhenti atas inisiatif kami sendiri dan ingin mengakhiri pertarungan. Tetapi orang itu berkata jangan setuju dengan apapun, bersikeras melihat kami menang atau kalah. Setelah saya dikalahkan, dia sebenarnya meminta saya untuk memanggilnya Master nomor 1, dan menyuruh saya untuk berbicara tentang kemanapun saya pergi di masa depan. Superior. Tidak ada orang yang menindas orang seperti ini. Setelah mengatakan ini, pemimpin Badao terus berkata dengan wajah pucat, lebih dari itu, atasan, orang itu mengandalkan kultivasinya sendiri untuk menjadi tirani, dan dia tidak harus menghadapinya dari awal sampai akhir. Bagi kami, mata selalu memandang ke langit dengan suhu 45 derajat. Tidak peduli apa yang kami katakan, kami masih berada di alam master. Mengapa kamu tidak bisa mempermalukan kami seperti ini? Kamu juga tahu bahwa sekte besar kami telah dikritik di kalangan seni bela diri karena mereka terlalu dekat dengan pejabat. Tetapi sekarang pejabat memperlakukan saya seperti ini. Tunggu, apa ini? Mendengar kemarahan yang benar dari beberapa pemimpin sekte, Hong Sanhe, yang awalnya merasa sangat tidak nyaman, tiba-tiba merasa lega dan hampir tertawa terbahak-bahak. Tapi di depan 6 master, dia tidak bisa terlalu terlihat jelas, dan hampir menderita luka dalam. Bahkan atasannya pun tercengang. Setelah sekian lama, atasan itu menarik napas dalam-dalam, memandang ke 6 tuan, dan menghiburnya, jangan khawatir, 6 tuan. Saya tahu masalah ini, dan saya pasti akan menyalahkan Yang Yue dan memberi Anda penjelasan. Keenamnya jelas tidak puas. Tetapi karena atasan mengatakan demikian, mereka secara alami enggan untuk melanjutkan, jadi mereka hanya bisa menahan amarah mereka dan berkata, karena atasan sudah mengatakan itu, maka saya tidak akan mengatakan apa-apa lagi. Selamat tinggal. Mengirim ke 6 orang itu. Pergi. Hong Sanhe kembali, dan bertanya dengan beberapa keraguan, lalu mengapa Yang Yue menindas sekte kecil ini? Atasannya tertawa, Qin Fan tidak mengalahkan 6 tuan sendirian, dan Pavilion Tianji maju untuk merevisi daftar Grandmaster dan menjadi Grandmaster nomor 1 manusia. Sudut mulut Hong Sanhe bergerak-gerak, dimengerti. Apakah menurut Anda Master Tinju memiliki masalah mata? Bagaimana dia bisa melewati semua miliknya keterampilan untuk orang seperti itu? Atasannya tertawa, baiklah, Anda akan bertanya kepada Master Tinju itu sendiri. Titik. Setelah Qin Fan kembali, dia telah berlatih di Villa Yundingshan. Dengan berkah formasi besar tersebut, kekayaan aura di gunung tersebut berubah setiap harinya. Puncak gunung diselimuti awan dan kabut, dan sekitarnya asri dan hijau, seolah-olah ada beberapa prototipe dari sebuah surga. Pada hari ini, Qin Fan sedang berkultivasi di ruang rahasia. Tiba-tiba matanya terbuka, dan niat membunuh yang tak ada habisnya memenuhi seluruh tubuhnya. Tanda spiritual pada jimat giok merasakan bahwa seseorang sedang menyerang jimat giok pada UER. Mencari kematian. Saat berikutnya, sosok Qin Fan muncul di luar gerbang villa. Setelah beberapa kali naik turun, Qin Fan telah sampai di kaki gunung, berlari menuju stasiun kereta berkecepatan tinggi dengan kecepatan tercepat. Di luar stasiun kereta berkecepatan tinggi Kabupaten Qingshan, Qin Fan dengan hati-hati merasakan lokasi liontin giok itu lagi, dan kemudian dengan panik mengejar ke arah selatan. Tidak peduli siapa kamu, jika kamu berani menyentuh adikku, pergilah ke Kyongbi dan turun ke Huangquan, aku akan membunuhmu. Ratusan mil di selatan Kabupaten Qingshan, ada pegunungan terjal. Qin Fan pergi ke selatan. Semuanya perjalanan setelah masuk, sekitar setengah jam kemudian, kami sampai di kaki bukit. Qin Fan berhenti tiba-tiba, melihat sekeliling dengan tenang, dan berteriak dengan suara yang dalam, jangan bersembunyi, keluar. Begitu kata-kata itu keluar, 5 aura kuat tiba-tiba muncul di sekitar bukit yang awalnya tenang.
Ada ledakan tawa, dan 4 bayangan hitam tiba-tiba muncul, mengelilingi Qin Fan. Kemudian, keberadaan yang lebih kuat perlahan keluar dari sisi lain bukit. Nak, putra suci benar, kamu menyusul dengan cukup cepat. Sekte Dewa Penyihir. Qin Fan melirik mereka berlima, dan mengucapkan 3 kata dengan dingin. JJJ, benar, anak itu masih memiliki penglihatan yang baik. Pria paruh baya berjubah hijau yang akhirnya keluar meletakkan tangannya di belakang punggung, matanya cekung, dan dia memancarkan bau yang tak terlukiskan di sekujur tubuhnya. Tubuh. Kaulah yang membunuh 2 orang idiot, Cidi dan Mei Huo, dan juga menghancurkan gu kelahiran yang ditanam di tubuh orang suci oleh putra suciku. Mata Qin Fan serius, dan niat membunuh muncul di matanya. Utusan suci yang mana kamu? Mengetahui bahwa aku membunuh mereka berdua, kamu berani datang dan mati. Pria paruh baya itu tertawa lagi, dengan sedikit rasa jijik di matanya. Matanya yang cekung. Kedua idiot itu, bumi dan api mantra, hanyalah sampah, bagaimana mereka bisa dibandingkan dengan spriteku? Kamu merenggut santo penyihirku, menghancurkan gu kelahiran putra yang mulia, berpikir bahwa kamu bisa masih hidupkan. JJJ, yang mulia membawa adikmu pergi kali ini, hanya untuk menanam dewa kelahiran gu yang lain pada adikmu, sehingga adikmu bisa menjadi kuali baru. Aura sedingin es menyapu tubuh Qin Fan, dan niat membunuh muncul di matanya. Kamu sedang mencari kematian. Dengan sebuah janji, keempatnya meledak dalam budidaya satu demi satu, dan semuanya mengepung Qin Fan. Meskipun basis budidaya keempat orang itu tidak sebaik utusan suci air jahat, ada perbedaan yang jelas dalam nafas, tetapi mereka semua adalah Master Gu peringkat 5 asli, sebanding dengan Master Seni Bela Diri. Qin Fan berdiri di tempatnya, matanya sangat serius. 18 jalan dao besar, tebas di udara. Qin Fan terbang, dan dalam sekejap, kekuatan mengerikan meledak. Keempat pria kuat itu berteriak dalam sekejap, darah muncrat dari mulut mereka, dan mereka terbang keluar bersama. Wajah keempat orang itu pucat, dan mereka segera berdiri, dan dengan cepat datang ke belakang utusan suci air, dengan ketakutan di mata mereka. Utusan suci, orang ini terlalu kuat. Aku menunggu, bukan lawan. Sampah. Kita bahkan tidak bisa membunuh anak muda seperti itu bersama-sama, dan kamu bahkan ingin utusan ini melakukannya dirimu sendiri. Apa gunanya menunggu? Dengan marah, utusan Yao Shui maju selangkah, menatap Qin Fan dengan mata cekung, dan menyeringai. Nak, kamu masih punya beberapa keterampilan. Pantas saja kamu bisa membunuh 2 sampah itu, Cidi dan Mei Huo. Kalau begitu, aku akan membiarkan utusan ini datang dan mengirimmu ke jalan secara langsung. Pil seukuran kepalan tangan anak-anak dilepaskan. Pil racun meledak di atas kepala Qin Fan. Dalam sekejap, kabut hijau beracun yang sangat deras menyelimutinya, dan bahkan udara pun terkorosi oleh kabut beracun tersebut. Tumbuhan di sekitarnya yang terkontaminasi kabut beracun semuanya layu dalam sekejap mata dan berubah menjadi hitam pekat, seolah-olah terbakar api. Poison Gu. Qin Fan mengerutkan kening, dan aura segera menyelimuti seluruh tubuhnya, menghalangi kabut beracun dari tubuhnya. Tapi gu beracun yang dibuat oleh santo air iblis itu sangat kuat, dan energi spiritual tubuh terkorosi dan berubah menjadi asap terus-menerus, membuat suara cici. Wajah Qin Fan serius, jadi dia harus terus memberkati, yang meningkatkan kecepatan konsumsi kekuatan spiritual di tubuhnya beberapa kali lipat. Jika ini terus berlanjut, Qin Fan pasti akan mati di bawah kabut beracun setelah sekian lama. Utusan suci air iblis mencibir lagi dan lagi, menatap Qin Fan melalui lapisan kabut beracun dengan mata cekung. Wah, gu beracun ini rasanya enak, kan? Sui Seng membuat tawa Yi bergema di hutan belantara. Titik. Masih terlalu dini bagimu untuk bahagia. Ini dia pedangnya. Qin Fan berteriak dengan suara yang dalam, cahaya menyala di tangannya, dan hantu pedang Loying dengan roh yang kuat dan lurus muncul di tangannya. Dalam sekejap, langit dipenuhi udara segar. Dengan pedang ditebas, cahaya dingin berkedip, dan kebenaran tersapu, membelah kabut beracun dalam sekejap, membelahnya menjadi 2 bagian dengan Qin Fan di tengahnya. Kekuatan pedang menyebabkan 4 orang kuat di belakang utusan suci air berseru kaget. Murid utusan suci air elf yang tenggelam juga terkejut,
dan dia berkata dengan ekspresi muram, pedang jenis apa ini? Pedang ini dapat menghancurkan racun ular kugu. Hah? Wah. Menurutmu bahwa kamu bisa mengalahkan utusan itu dengan cara ini? Naif. Utusan bijak air itu menggeram, dan tanpa ragu-ragu, menembakkan 4 pil racun dengan warna berbeda lagi. Keempat pil racun meledak pada saat yang sama, memenuhi kabut beracun hijau tua dalam sekejap. Setelah menyatu satu sama lain, mereka menempati 5 arah, menyelimuti Qin Fan lagi. 5 pil racun menempati 5 arah dan menyatu satu sama lain membentuk formasi. Kekuatan korosi langsung meningkat lebih dari 10 kali lipat. Kekuatan spiritual Qin Fan untuk melindungi tubuhnya terkorosi dengan kecepatan yang terlihat dengan mata telanjang. Untuk sementara, tekanan Qin Fan berlipat ganda. Orang suci peri air itu tertawa liar. Nak, apakah kamu tidak memiliki pedang di tanganmu? Keluarkan pedangnya lagi. Aku ingin melihat bagaimana kamu dapat mematahkan formasi 5 racunku. Qin Fan tersenyum dengan tenang, kalau begitu aku akan hancurkan untukmu. Pedang Loing di tangannya bergetar tiba-tiba, dan kebenaran besar yang menyapu alam semesta tersapu lagi. Pedang ini 3 poin lebih kuat dari sebelumnya. Namun, kali ini, gagal mematahkan 5 formasi racun utusan suci Yao Shui. Qin Fan sedikit mengernyit, kekuatan formasi racun ini tidak lemah. Membalik pergelangan tangannya, pedang Loing di tangannya telah digantikan oleh pedang Cixiao. Kemudian pedang lain ditebas. Energi pedang raja yang tak terkalahkan meledak tiba-tiba, seperti seorang kaisar manusia, berpatroli di dunia. Pedang ini membuat 5 formasi racun di atas kepalanya bergetar hebat, dan kabut beracun banyak menghilang. Namun masih gagal menembus formasi tersebut. Qin Fan sedikit terkejut, dan tidak bisa menahan diri untuk tidak berpikir, formasi 5 racun ini sangat kuat, bahkan setelah ditebas oleh pedang Loing dan pedang Cixiao, itu tidak dapat dipatahkan. Hahaha. Nak, sekarang, kamu tahu apakah utusan ini kuat? Tidak peduli seberapa bagus ilmu pedangmu, kamu tidak bisa menghancurkan formasi 5 racunku sama sekali. Sebelum utusan ini tinggal dan menunggumu, Yang Mulia masih khawatir, jadi aku tidak boleh meremehkanmu. Tetapi kamu hanya bisa membunuh limbah seperti cidi dan mantra api. Di depan formasi 5 racun utusanku, kamu hanya perlu dibunuh. Wah, ingat. Dan agama sihirku jika kamu menentangku, kamu pasti akan mati. Mendengar ini, mata Qin Fan tiba-tiba berkilat, dan dia bertanya dengan suara yang dalam, jadi, orang yang membawa adikku pergi sekarang adalah putra suci. Agama penyihirmu. Benar. Itu Yang Mulia Putra. Tapi Anda tidak layak dibunuh oleh Yang Mulia Putra sendiri. Merupakan keberuntungan Anda untuk mati di tangan utusan ini. Hahaha. Qin Fan sedikit mengangguk, begitu, kalau begitu kamu bisa mati. Utusan Yao Shui mencibir dan berkata, nak, kamu berani berbicara keras ketika kamu akan mati. Jika kamu mampu, kamu dapat menghancurkan 5 formasi racunku. Qin Fan tersenyum ringan, kalau begitu, jika Anda mau. Lampu biru menyala, dan tablet giok persegi panjang muncul di tangan Qin Fan. Begitu Qin Fan menunjukkannya, formasi api sejati Samadhi di senjata ajaib diaktifkan, dan dalam sekejap, nyala api menyembur keluar, langsung membakar formasi 5 racun. Formasi 5 racun dikendalikan oleh 5 gu beracun, dan serangga gu paling takut pada api. Jika itu adalah api biasa, dengan tingkat budidaya utusan suci air elf yang sebanding dengan master seni bela diri papan atas, dan tingkat cacing gunya, dia tidak akan takut. Tapi api di tablet giok Qin Fan adalah api samadhi asli yang bisa membakar segala sesuatu. Di bawah kobaran api, kabut beracun menghilang. 5 gu beracun langsung menjadi abu, dan tubuh utusan suci air elf serta 4 orang kuat di belakangnya juga mulai terbakar dari dalam keluar. Adegan ini terjadi begitu cepat, utusan suci Yao Shui dan keempat orang kuatnya tidak dapat mempercayai mata mereka. Untuk sesaat, dikelilingi api, menjerit berulang kali. Utusan suci, selamatkan bawahanmu. Utusan suci, selamatkan. Mereka berempat dibakar habis menjadi abu oleh Sun Wei Zhenhuo bahkan sebelum mereka mengucapkan teriakan minta tolong yang kedua. Utusan suci air elf memiliki basis budidaya yang lebih kuat,
pada saat ini, dia dibakar oleh api sungguhan, dan dia masih melawan dengan putus asa, tetapi dia tidak bisa berhenti berteriak. Nak, api macam apa ini? Kenapa tidak bisa dipadamkan? Bagaimana ini mungkin? Aku tidak rujuk. Setelah berteriak beberapa kali berturut-turut, utusan suci air iblis itu terbakar habis dengan abu terbang. Qin Fan sedikit terkejut. Ternyata keempat orang ini hanyalah tubuh parasit dari Gu beracun. Pantas saja orang ini bisa mengaktifkan 5 Gu sekaligus untuk membentuk formasi 5 racun. Mengambil kembali tablet giok senjata ajaib, Qin Fan membuka lipatannya tubuhnya lagi dan terus mengejar ke selatan. Dia dapat dengan jelas merasakan bahwa jimat giok UR belum rusak dan sedang bergerak ke selatan, yang berarti nyawa UR seharusnya tidak dalam bahaya. Menurut apa yang dikatakan utusan Yao Shui, putra suci agama penyihir menangkap UR untuk menanam kembali dewa kelahiran Gu di UR. Jangan biarkan pihak lain berhasil. Qin Fan menuju ke selatan sepanjang jalan, dengan kecepatan penuh, dan mengejar sampai tengah malam, ketika dia sampai di kuburan massal. Bulan cerah menggantung tinggi di langit, udara mendung di depan semakin berat, dan samar-samar terlihat gumpalan keinginan yang berkelap-kelip. Banyak batu nisan yang sudah lama ditinggalkan, runtuh di sana-sini di bawah sinar bulan. Masyarakat lama kuburan massal sudah ada, dan banyak sekali orang yang dimakamkan di dalamnya. Bertahun-tahun yang lalu selama perang anti-Jepang, tentara Tiongkok dan tentara Jepang bertempur sengit di sini, dan banyak orang tewas. Ini bukan apa-apa, dan yang lebih penting, perang para pejuang terjadi di sini. Prajurit yang tak terhitung jumlahnya telah jatuh di sini, dan ada juga beberapa master yang sekuat alam puncak. Ini menjadikannya tempat yang tidak berani didekati oleh siapapun bahkan di siang hari. Saat ini, di tengah kuburan massal, api unggun sedang menyala, dan di depan api unggun itu ada seorang pemuda berjubah hitam. Orang ini adalah putra suci dari kultus penyihir. Di sebelah putra suci dari sekte penyihir, ada seorang wanita muda cantik dengan seorang gadis di pelukannya. Di belakang mereka, 8 peti mati kayu hitam besar ditempatkan dalam bentuk setengah bulan. Ada 20 atau 30 pemuda dan pemudi duduk di samping peti mati. Melihat Qin Fan melayang ke tanah, semua orang segera berdiri dan memandang ke arah Qin Fan dengan waspada. Gadis kecil di pelukan wanita muda itu juga berteriak kaget. Saudara, datang dan selamatkan saya. Orang-orang ini adalah pedagang manusia, bajingan yang mencuri anak-anak. Saudara, selamatkan saya. Melihat UR penuh energi, hidup dan bersemangat, dan berjuang dalam pelukan wanita itu dengan kekuatan besar, Qin Fan melepaskan hatinya yang menggantung. Matanya tertuju pada putra suci agama penyihir di samping api unggun. Putra suci agama penyihir berjubah hitam berdiri perlahan, matanya suram dan tajam seperti ular berbisa, dan jatuh ke arah Qin Fan. Kamu adalah Tuan Qin. Fakta bahwa kamu dapat muncul di sini membuktikan bahwa kamu telah membunuh Yao Sui dan bawahannya. Dan menelanjangi serta membunuh Gu kelahiranku, tampaknya kamu benar-benar memiliki beberapa keterampilan. Aura ini putra suci agama penyihir melampaui utusan suci air, dan dia sudah pasti berada di puncak Master Gu peringkat 5, dan bahkan pada tahap akan dipromosikan menjadi Master Gu peringkat 4. Produk. Baiklah, kamu harus lebih kuat, jadi kamu tidak ingin aku menunggumu di sini terlalu lama. Tangan yang mulia tidak membunuh semut. Qin Fan mencibir, matanya tertuju pada adik perempuannya Qin Yuir, dan dia berbicara dengan lembut berkata, Yuir, jangan takut, saudara akan segera menyelamatkanmu. Putra suci agama penyihir tiba-tiba mengerutkan kening, mengeluarkan napas yang kuat, dan mendengus, nak, jika kamu berani meremehkan yang mulia, Anda akan mencari kematian. Ketika dia terjatuh, dia membuka telapak tangannya, dan 4 cacing Gu melesat keluar, langsung memasuki 4 peti mati di belakangnya. Peti mati itu terus bergetar dan pecah dengan keras. Nafas keempat patung itu sangat kuat, dan boneka mayat berwajah biru berjubah panjang segera terbang keluar, mengelilingi Qin Fan di tengah. Mayat Gu. Di antara beberapa master Gu agama penyihir, mereka pandai memanipulasi mayat. Dikabarkan bahwa mantan dewa penyihir dapat memanggil undead yang tak terhitung jumlahnya hanya dengan 1 gerakan tangannya.
Fungsi paling kuat dari teknik Fudo mayat adalah dapat mengubah mayat orang kuat menjadi boneka mayat, dan juga dapat memiliki 80% kekuatan yang dimilikinya sebelum ia hidup. Putra suci agama penyihir berkata dengan nada jijik di wajahnya, "Wah, meskipun kamu bisa menghancurkan 5 formasi racun Yao Shui, datang dan coba rasa dari 4 boneka mayatku. Ngomong-ngomong, aku lupa memberitahumu. Keempat boneka mayatku semuanya berasal dari dunia seni bela diri Central Plainsmu. Salah satunya adalah kepala sekte Kaisan saat itu. Yang lainnya adalah tetua agung dari sekte Tianjian. 2 sisanya juga merupakan kultivator biasa terbaik di dunia seni bela diri Anda. Saya. Selamat di tangan boneka mayat, nak, kuharap kau tidak mengecewakanku." Bibir tipis putra suci penyihir itu bergetar diam-diam beberapa kali, seolah-olah dia sedang menyampaikan semacam mantra. Dalam sekejap, wajah kaku hitam dan biru dari keempat boneka mayat itu bergetar, mata mereka tiba-tiba terbuka, dan nafas mereka meledak, semuanya mengepung Qin Fan. Keempat boneka mayat Grandmaster menyerang pada saat yang sama, satu dengan tinju, satu dengan pedang, dan 2 lainnya dengan telapak tangan. Semuanya tirani dan tak tertandingi, dan mereka tidak kalah dengan mereka yang berada di puncak sang master. Pada saat ini, sebagai boneka mayat, dia masih memiliki kekuatan tempur yang tak terbayangkan, dan itu pasti lebih tak terbayangkan dalam hidup. Saya tidak tahu metode apa yang digunakan putra suci agama penyihir ini untuk memenggal kepala orang kuat seperti itu dan mengubahnya menjadi boneka mayatnya sendiri. Wajah Qin Fan tenang, dia tidak berani mengabaikan, dan langsung menggunakan gaya Dao ke-18, udara terbelah. Ledakan. Dengan pukulan yang sangat dahsyat, keempat boneka mayat itu langsung terlempar ke belakang, dan setiap boneka mayat menunjukkan tanda-tanda hancur. Adegan ini mengubah wajah putra suci agama penyihir, dan 20 atau 30 bawahan di belakangnya tidak bisa menahan untuk tidak berseru. Pria ini sangat kuat. Dia meninju 4 boneka mayat terkuat yang mulia yang menunjukkan tanda-tanda hancur. Sungguh luar biasa. Kis, yang mulia, menggunakan keempat boneka mayat ini untuk membunuh orang-orang kuat yang tak terhitung jumlahnya, bahkan para tetua desa Miao di Xinjiang Selatan, para Master Gu peringkat 5 tingkat puncak yang sebenarnya tidak luput, berapa umur anak bermarga Qin ini? Mengapa dia begitu kuat? Putra suci agama penyihir dengan cepat menembakkan 2 bola cahaya cian. 4 retakan pada boneka mayat dengan cepat sembuh kembali. Anak ini benar-benar punya beberapa trik. Karena keempat boneka mayat itu tidak bisa berbuat apa-apa padamu, maka kamu bisa mencoba rasa dari 8 boneka mayat anakku. Dengan jentikan tangan, 4 lampu biru menyala lagi. Titik. Terbang keluar dan masuk ke 4 peti mati lainnya. Ledakan. 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 Setelah 4 ledakan tersebut, 4 boneka mayat lagi terbang keluar. Dari 4 boneka mayat tersebut, 2 diantaranya berada pada level yang sama dengan 4 boneka sebelumnya, hanya 2 yang terakhir yang sedikit lebih rendah, namun mereka masih dalam tahap awal seorang master. 8 boneka mayat keluar bersamaan, 6 sebanding dengan puncak master, dan 2 berada di tahap awal master. Meskipun hanya 80% dari kekuatan mereka yang tersisa, boneka mayat tidak merasakan sakit, tidak takut, dan bertarung dengan sekuat tenaga, yang lebih sulit daripada berurusan dengan Qin Fan dengan 6 master puncak itu. Untuk sesaat, tekanan Qin Fan meningkat tajam, dan bahaya muncul di mana-mana. Melihat hal tersebut, putra suci agama penyihir tertawa bangga, "Hahaha nak, ini pertama kalinya 8 boneka jenazah putra suciku muncul bersama. Kamu cukup bangga mati di tangan 8 boneka mayatku." Sekelompok bawahan juga dengan cepat tersanjung. 8 boneka mayat yang mulia memiliki latar belakang yang luar biasa, dan anak laki-laki bermarga Qin ini tidak dapat menanganinya. Saya baru saja mendengar bahwa 8 boneka mayat yang mulia sangat kuat, tetapi saya belum pernah melihatnya sebelumnya. Melihatnya dengan mata kepala sendiri sekarang sungguh tidak bisa dipercaya. Yang mulia begitu kuat sehingga bahkan pemimpinnya berulang kali memujinya. Anak bermarga Qin ini berani melawan Yang Mulia. Dia benar-benar tidak tahu harus berbuat apa. Ini adalah keberuntungannya bahwa ini seseorang bisa mati di tangan Yang Mulia. Lihat, orang ini akan segera dicabik-cabik oleh 8 boneka mayat.
Pada saat ini, Yuer, yang sedang dipeluk wanita itu, tidak bisa menahan diri. Berteriak cemas, saudaraku, bisakah kamu melakukannya? Jika kamu tidak bisa, larilah dulu. Lari kembali dan panggil polisi. Biarkan Paman JC datang dan selamatkan aku. Paman JC punya pistol. Qin Fan sedikit marah ketika dia mendengar Yuer meremehkannya, dan dia berkata dengan suara rendah, Yuer, tutup matamu, adegan selanjutnya tidak cocok. Lihat, nak.